Pertempuran di Rimba, Papua 1944 merupakan bagian dari kampanye Papua Barat dalam Perang Pasifik yang mempertemukan pasukan sekutu, terutama Amerika Serikat dan Australia, melawan tentara Kekaisaran Jepang. Tujuan utama operasi ini adalah merebut kembali pangkalan-pangkalan udara strategis yang dikuasai Jepang untuk mendukung laju serangan sekutu ke arah Filipina. Pertempuran paling sengit berlangsung di Pulau Biak dan wilayah Jayapura antara Mei hingga Agustus 1944. Kedua belah pihak bertempur habis-habisan untuk menguasai medan yang sangat penting secara strategis. Kini, aku mengingat Papua dari ujung yang satu hingga ujung yang lain. Dan ada satu hal yang selalu terlintas dalam ingatan. Kami tidak pernah memiliki cukup banyak pasukan yang terlatih. Siapa yang harus disalahkan? Sebenarnya, tidak ada yang salah. Kami memang tidak memiliki cukup satuan cadangan yang telah dilatih dan siap diterjunkan. Ketika serangan ke Pearl Harbor terjadi, aku sedang berada di Hawaii. Tak lama kemudian, salah satu satuan pertama dikirim ke Australia, lalu diteruskan ke Papua. Aku tidak akan pernah melupakan hari-hari itu. Air dan lumpur. Itulah yang menguasai kehidupan kami. Itulah Papua. Berbulan-bulan lamanya, hujan turun hampir setiap hari. Setelah sekian lama, kami bahkan tidak lagi menyadari bahwa tubuh kami selalu basah. Kami hidup dalam hujan sepanjang hari, lalu tidur di tengah lumpur pada malam harinya. Setiap kali melihat lumpur, ingatanku langsung kembali ke Nuguni, kini disebut Papua. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia, terletak tepat di utara Australia. Pada September 1942, pasukan Jepang telah bergerak dari Buna, Papua Nugini, hingga hanya sekitar 32 km dari Port Moresby. Saat itu, pasukan Amerika belum ikut bertempur. Yang maju menghadapi musuh adalah tentara Australia menyusuri jalur Kokoda, kini Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, yang terkenal ganas dan berbahaya, mendaki pegunungan Owen Stanley, bagian tenggara Papua Nugini. Para pengangkut dari penduduk asli menjadi penolong yang sangat berharga. Perlahan tetapi pasti, pasukan Australia berhasil memukul mundur Jepang melewati jalur Kokoda, melintasi medan yang nyaris tanpa jalan, tanpa petunjuk, dan tanpa pernah mengetahui pasti di mana musuh bersembunyi. Memasok logistik bagi pasukan Australia di pegunungan Owen Stanley yang menjulang hingga sekitar 4.300 meter merupakan tantangan luar biasa. Satu-satunya solusi adalah melalui udara. Namun, tidak ada landasan pacu untuk mendarat. Karena itu, pesawat-pesawat terbang rendah dan menjatuhkan peti-peti berisi amunisi, makanan, serta obat-obatan ke lapangan terbuka. Penduduk asli menyaksikan pemandangan itu dengan penuh takjub. Selama itu, tentara Australia bertempur hampir sendirian. Barulah pada musim gugur tahun 1942, pasukan Amerika mulai berdatangan. Mereka tiba di Port Moresby, kemudian diterbangkan melintasi pegunungan Owen Stanley menuju pantai utara Papua. Di sana terdapat sebuah lapangan terbang yang baru saja direbut Australia dari tangan Jepang. Di kawasan inilah tentara Amerika menerima baptisan api pertama mereka dalam pertempuran di Buna dan Sanananda.
Setiap prajurit bertempur dengan gagah berani. Namun, kami menghadapi musuh dengan perlengkapan yang terbatas dan segera menyadari bahwa latihan yang kami jalani belum benar-benar mempersiapkan kami menghadapi kerasnya perang di hutan Papua. Bahkan, ada kalanya kami bertempur dengan laut di belakang punggung ketika arah pertempuran tiba-tiba berbalik. Buna, Mission Buna, dan Sanananda Point menjadi medan pertempuran yang sangat sengit. Kemenangan hanya dapat diraih melalui perjuangan pasukan yang bertahan mati-matian. Kemenangan-kemenangan pertama itu diraih saat tahun baru 1943 tiba. Barulah kami sempat memperhatikan keindahan alam Papua. Pemandangannya sungguh menakjubkan jika saja kami bisa menikmatinya. Sayangnya, itu hampir mustahil karena penembak runduk Jepang bersembunyi di mana-mana. Karena itu, patroli dilakukan tanpa henti, siang dan malam. Di sepanjang pantai utara Papua, hampir tidak ada jalan yang layak dilalui. Hutan lebat tumbuh rapat hingga mencapai bibir pantai. Oleh karena itu, kami menggunakan taktik lompat katak, bergerak dari pantai ke pantai menuju arah barat dengan kapal-kapal kecil dan perahu karet. Kami maju perlahan, menyerang setiap konsentrasi pasukan Jepang yang berhasil ditemukan. Setelah kehilangan Buna, Jepang mengirim sekitar 15.000 prajurit dengan kapal menuju Papua. Namun, konvoi itu terdeteksi oleh Angkatan Udara Sekutu di Laut Bismarck. Hampir seluruh kapal angkut berhasil ditenggelamkan. Dalam sekejap, Jepang kehilangan sekitar 15.000 prajurit yang seharusnya memperkuat pertahanan mereka di Papua. Pada saat yang sama, Angkatan Udara Sekutu terus menggempur sasaran berikutnya di arah barat, kawasan Leh dan Salamaua. Meskipun saat itu, jumlah pasukan Amerika di Papua masih terbatas, kami memiliki beberapa satuan yang sangat terlatih. Salah satunya adalah Resimen Infanteri Lintas Udara ke-503. Para penerjun ini telah menjalani latihan intensif. Mereka mengemas sendiri perlengkapan dan membawa semua kebutuhan tempur yang harus digunakan setelah mendarat. Di lapangan terbang Port Moresby, mereka menaiki pesawat untuk melaksanakan penerjunan tempur pertama dalam sejarah satuan tersebut. Sasarannya adalah lapangan terbang di Lembah Markham, beberapa kilometer dari Salamaua, pesisir timur laut, Papua Nugini. Sebelum penerjunan dilakukan, tirai asap dibentangkan untuk menghalangi pengamatan Jepang terhadap zona pendaratan. Namun jangan salah paham, parasut hanyalah alat transportasi. Setelah mendarat, mereka bertempur sebagai prajurit infanteri biasa untuk merebut lapangan terbang tersebut. Sementara itu, pasukan Australia terus bergerak ke barat di sepanjang pantai utara, menuju Leh dan Salamaua, Papua Nugini. Dari berbagai arah, pasukan sekutu mulai mengepung Salamaua.
September 1943, seluruh kawasan itu akhirnya berhasil diamankan. Pada Desember 1943, dengan tambahan kapal angkut dan pesawat yang lebih banyak, Sekutu melancarkan pendaratan amfibi terbesar hingga saat itu di Pulau Britania Baru, Papua Nugini. Tujuannya adalah mengamankan seluruh kemenangan yang telah diraih di rimba Papua. Di pantai timur laut Pulau Britania Baru, berdiri pangkalan terbesar Jepang di Pasifik Barat Daya, yaitu Rabaul, Pulau Britania Baru, Papua Nugini. Alih-alih menyerbu pangkalan itu secara langsung, Sekutu memilih mengisolasinya dengan merebut wilayah barat daya pulau di sekitar Arawe dan Cape Gloucester. Butuh waktu 1 tahun penuh bagi kami untuk maju sejauh sekitar 385 km dari Buna. Padahal, perjalanan menuju Manila masih menyisakan ribuan kilometer lagi melalui operasi-operasi lompat pulau. Dengan kecepatan seperti itu, rasanya kami baru akan tiba di ibu kota Filipina 10 tahun kemudian. Penyebabnya sederhana. Kami tidak memiliki cukup pasukan terlatih untuk bergerak lebih cepat. Untungnya, Amerika Serikat masih memiliki waktu untuk melatih lebih banyak prajurit. Jadi sekarang, aku mengerti maksudmu. Memiliki pasukan yang sudah terlatih sebelum perang benar-benar sangat penting. Tepat sekali. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Seluruh kemenangan yang kami raih di rimba Papua hingga akhir tahun 1943 pada akhirnya ditentukan oleh pasukan infanteri. Angkatan Udara dan Angkatan Laut memang memberikan dukungan yang luar biasa. Tetapi, pada akhirnya, prajurit yang membawa senapanlah yang harus maju, merebut, dan mengamankan setiap jengkal wilayah. Memasuki tahun 1944, pasukan-pasukan baru mulai berdatangan ke Papua. Mereka telah terlatih, diperlengkapi dengan baik, dan siap bertempur. Dua tahun sebelumnya, sebelum Pearl Harbor diserang, pasukan seperti itu bahkan belum tersedia. Kini keadaan mulai berubah. Meski demikian, tantangan terbesar masih menanti. Benteng-benteng pertahanan Jepang di Wewak, Madang, dan Hansa Bay masih dipenuhi pasukan yang siap bertempur. Namun kali ini, Sekutu memilih strategi baru. Daripada menyerang langsung pusat pertahanan musuh, kami menggunakan konsep baru dalam perang pulau. Kami menyebutnya serang di tempat yang tidak mereka duga. Strategi itu dimulai ketika pasukan Sekutu melompat ke Kepulauan Admiralty. Mula-mula, Angkatan Udara menghancurkan lapangan terbang Jepang di Pulau Los Negros. Kepulauan Admiralty terdiri atas Pulau Manus dan sejumlah pulau kecil, termasuk Los Negros. Wilayah ini harus direbut agar Jepang kehilangan pangkalan udara yang dapat mengancam gerak maju Sekutu di sepanjang pantai Papua. Namun, sebelum invasi dilakukan, kekuatan musuh harus dipastikan terlebih dahulu. Karena itu, satu regu Alamo Scouts diterbangkan untuk melaksanakan pengintaian rahasia. Mereka mendarat diam-diam, mengamati posisi musuh, lalu kembali ke Nugini tanpa terdeteksi. Laporan mereka menyebutkan bahwa pertahanan Jepang tidak terorganisasi dengan baik dan belum siap menghadapi serangan. Setelah itu, Angkatan Udara dan Angkatan Laut menggempur Los Negros sebagai persiapan invasi. Sebuah batalion pengintai yang diperkuat kemudian didaratkan untuk merebut lapangan terbang Los Negros, bahkan disaksikan langsung oleh Panglima tertinggi Sekutu. Setelah lapangan terbang berhasil direbut, Sekutu segera memajukan pangkalan udaranya untuk memperluas jangkauan pesawat pengebom, sekaligus menyediakan perlindungan bagi pesawat tempur dalam operasi-operasi berikutnya. Namun, pertempuran belum berakhir. Pasukan tambahan beserta artileri masih harus didatangkan untuk mematahkan perlawanan Jepang.
keberhasilan di Kepulauan Admiralty membuka peluang baru. Jenderal Douglas MacArthur dan Laksamana Chester W. Nimitz kemudian menyusun strategi berikutnya. Diputuskan bahwa sekutu tidak akan menyerbu Wewak maupun Madang. Sebaliknya, mereka akan melompat sejauh sekitar 800 mil menuju Hollandia dan Aitape, melewati benteng-benteng utama Jepang. Dengan cara itu, Jepang terus dibuat menebak-nebak kemana arah serangan sekutu selanjutnya. Sebelum operasi dimulai, Angkatan Udara Sekutu melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh pangkalan Jepang di kawasan tersebut. Sasaran utamanya adalah Hollandia, kini Jayapura, wilayah yang memiliki 3 lapangan terbang penting milik Jepang. Pada April 1944, semuanya telah siap. Operasi pun dimulai. Pada suatu pagi di bulan April 1944, pasukan sekutu mendarat di Aitape. Pada saat yang sama, Papua Barat juga diserbu dari 2 arah sekaligus, melalui Teluk Tanah Merah dan Teluk Humboldt. Kedua jalur pendaratan itu mengarah ke pedalaman, menuju 3 lapangan terbang yang menjadi sasaran utama. Begitu meninggalkan pantai, pasukan harus mendaki lereng-lereng curam. Tanah yang licin, basah, dan berlumpur membuat setiap langkah terasa berbahaya. Meski demikian, kami berhasil membawa kendaraan amfibi hingga ke kawasan danau di pedalaman. Kendaraan amfibi bersenjata itu menjadi penyelamat setelah perjalanan melelahkan menembus lereng-lereng hutan yang terjal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama berjalan kaki, kami dapat bergerak menuju posisi musuh dengan kendaraan. Perlawanan yang kami temui ternyata hanya berupa kantong-kantong kecil pertahanan. Semuanya segera berhasil dipatahkan. Sisa pasukan Jepang memilih melarikan diri ke pegunungan. Ketika kami meninjau hasil operasi itu, 3 lapangan terbang telah berada di tangan sekutu. Di sana, berserakan pesawat-pesawat Jepang yang tak akan pernah lagi diterbangkan untuk menyerang kami. Operasi Papua Barat menjadi contoh sempurna dari strategi baru sekutu. Alih-alih menyerang benteng utama Jepang secara langsung, kami melewatinya dan menghantam titik-titik yang tidak mereka duga. Pangkalan-pangkalan besar Jepang di Wewak dan Madang sengaja ditinggalkan begitu saja. Kami terus bergerak cepat. Dengan taktik lompat kata, pasukan maju ke arah Aitape, kemudian merebut sebuah pulau kecil di lepas pantai. Di sana, artileri ditempatkan untuk membombardir Pulau Wakde, kini Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Wakde hanyalah sebuah pulau kecil. Setelah keberhasilan yang relatif mudah di Papua, kami mengira pertempuran di sana juga akan berlangsung singkat. Namun, kami keliru. Medan di Wakde hampir tidak memberi ruang untuk bermanuver. Pasukan hanya dapat bertahan di sepanjang pantai yang sempit. Sementara itu, tentara Jepang telah menggali posisi pertahanan yang kokoh di batu karang, tepat menghadap ke arah kami. Sekali lagi, sasaran utama kami adalah sebuah lapangan terbang. Tujuannya bukan hanya merebutnya dari Jepang, tetapi juga menjadikannya pangkalan udara baru bagi pesawat-pesawat sekutu agar jangkauan pengebom dan pesawat tempur semakin jauh ke arah barat. Bahkan, ketika pertempuran masih berlangsung, para insinyur tempur sudah mulai memperbaiki landasan agar segera dapat digunakan oleh pesawat tempur sekutu. Dua 12 hari setelah pendaratan di Wakde, satu gugus tugas lainnya menyerbu Pulau Biak. Pulau itu jauh lebih besar dan memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat. Sebagian prajurit yang mendarat di pantainya kini telah menjadi veteran perang amfibi. Namun, banyak pula yang baru pertama kali merasakan pertempuran sesungguhnya. Kampanye di Biak kemudian menjadi salah satu pertempuran paling berat dalam keseluruhan operasi pembebasan Papua. Setelah lapangan-lapangan terbang di Biak akhirnya berhasil direbut, kami menyadari bahwa kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Memang,
Pengorbanan tersebut tidak dapat dihindari. Namun kami tetap terpukul oleh banyaknya prajurit Amerika yang gugur dan harus ditinggalkan di tanah itu. Kemanapun kami pergi, satu teman lama selalu menemani kami. Hujan. Hujan yang tak henti-hentinya membasahi tubuh dan membuat segala sesuatu selalu basah dan berlumpur. Dari pangkalan persiapan di Teluk Mafin, di pesisir utara Papua, gugus tugas berikutnya berangkat menuju Sansapor di ujung paling barat Papua. Sebelum pendaratan dilakukan, Angkatan Udara dan Angkatan Laut kembali menggempur sasaran secara besar-besaran. Namun, Sansapor justru menjadi kejutan yang tak terduga. Kami telah bersiap menghadapi pertempuran sengit. Tetapi, sisa-sisa pasukan Jepang memilih menghilang ke dalam hutan. Lapangan terbang pun berhasil direbut hampir tanpa perlawanan berarti. Kini, kami telah mencapai Sansapor, kini kota kecil dan distrik di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Dengan keberhasilan itu, seluruh Papua praktis telah berada di bawah kendali sekutu. Sekitar 150.000 prajurit Jepang terjebak di berbagai kantong pertahanan yang terisolasi, tanpa harapan untuk meloloskan diri. Mereka hanya memiliki dua pilihan, menyerah atau mati kelaparan. Papua akhirnya menjadi milik sekutu. Kami merebut Sansapor 2 tahun 8 bulan setelah serangan ke Pearl Harbor. Saat itu, semakin banyak pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi dengan baik tiba di medan perang. Banyak di antara mereka adalah veteran yang telah ditempa dalam berbagai pertempuran. Kini, mereka bersiap menghadapi operasi besar berikutnya. Tujuannya adalah Leyte di Filipina. Demikianlah jalannya kampanye Papua. Kemenangan itu bukan diraih melalui satu pertempuran besar, melainkan melalui serangkaian operasi yang dirancang dengan cermat, memanfaatkan keunggulan udara, laut, dan darat untuk melemahkan lawan sedikit demi sedikit.